Karena obat-obatan dan herbal ini tidak akan efektif kalau kita masih makan atau minuman yang dipantang untuk lambung GERD anxiety ini, teman-teman. Karena obat ataupun herbal ini akan efektif kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Juni Zaldi Satria di channel YouTube Esat Epran. Nah, di sini kembali bertemu teman-temannya dan masih membahas tentang anxiety yang berujung ke asam lambung GERD, teman-teman, atau asam lambung GERD yang berakibat ke anxiety. Seperti itu, teman-teman, saling berkaitan, teman-temannya. Di video kali ini saya akan sharing tentang obat-obatan dan herbal apa saja yang saya konsumsi pada saat saya terkenanya anxiety GERD asam lambung ini, teman-teman. Di video kali ini juga mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang sama halnya bertanya tentang obat-obatan atau herbal yang dikonsumsi oleh saya. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini komentar dari Anton Satria 1060. Kisi-kisi obat herbal yang harus kita minum yang saya rasakan sekarang udah lebih 2 bulan. Kelayangan, begas, sendawa, terus tenggorokan kayak ada yang ganjel, kaki, tangan, keringat. Di sini sebenarnya sudah saya jawab komentarnya, teman-teman ya, tapi untuk obat herbal yang diminum saya akan menjawab di video kali ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada pertanyaan juga sama seperti Anton tadi dari Firta Aja. Aku dari Lahat bang, lecet lambung disertai GERD, mohon saran obatnya bang. Mungkin teman-teman yang lain juga ada bertanya sama halnya seperti mereka, teman-teman. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, teman-temannya. Saya ini bukan dokter, saya ini bukan mantri, saya ini juga bukan orang pintar atau orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya pure, saya sharing, saya berbagi tentang pengalaman yang saya alami terkenanya anxiety GERD asam lambung ini, teman-teman. Untuk teman-teman juga, alangkah baiknya dukung channel YouTube saya dengan like, share, komen, dan subscribe channel YouTube saya supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten atau video-video yang masih berkaitan tentang anxiety GERD asam lambung ini, teman-teman. Sebelumnya terima kasih, teman-teman ya. Jadi saya cerita terlebih dahulu, teman-temannya. Pas awal-awal itu saya terkena anxiety GERD asam lambung itu saya begitu horor, teman-teman, apa yang dirasakan. Mungkin teman-teman juga ngerasakan hal yang sama yang saya rasakan terlebih dahulu. Jadi pas awal-awal itu karena belum tahu diagnosanya apa, gejalanya apa, penyakitnya apa, jadi alangkah baiknya teman-teman yang baru mengalami sensasi ataupun terkenanya anxiety GERD asam lambung ini periksa terlebih dahulu ke klinik, puskes, ataupun ke rumah sakit langsung, teman-teman. Karena biar tahu diagnosa yang kalian rasakan terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi dari rumah sakit itu juga ataupun dari klinik, puskes, kalian akan tahu apa yang kalian rasakan. Jadi kalau saya dulu, teman-teman ya, pas awal-awalnya saya itu periksa ke bidan seperti sudah saya ceritakan di video part 1, part 2, dan part 3 pengalaman saya terkena anxiety pas lagi awal-awal atau horornya, teman-teman ya. Jadi di situ saya periksa dan didiagnosa oleh bidan dan dokter klinik, teman-temannya. Di situ bahwasannya saya didiagnosa terkena asam lambung GERD, teman-teman. Jadi di situ saya mendapatkan obat 3 macam. Nah, sebenarnya obatnya sudah habis, teman-temannya, tapi masih ada tersisa karena sebagian saya buang dan juga sebagian masih ada, teman-teman, seperti itu. Karena pas awal-awal saya periksa ke bidan dan dokter itu sampai 3 kali, teman-teman ya, seperti di video yang sudah saya ceritain di sharing part 1 dan part 2 dan 3 itu, teman-teman. Jadi
obat apa saja yang saya konsumsi dari awal hingga sampai saat ini. Nah, di sini saya masih menyimpan obat-obatnya dan herbal-herbal yang sudah saya gunakan, teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-temannya. Di sini saya masih menyimpan obat-obatnya, teman-temannya, di dalam kantong kresek. Di sini obat apa saja? Nah, di sini teman-temannya, kalau kita periksa ke puskes ataupun ke klinik ataupun ke dokter secara ikhtiar jasmaninya, teman-teman ya. Jadi di sini pasti teman-teman akan mendapatkan obat yang di akhirannya itu zol-zol seperti itu, teman-teman ya. Jadi di sini saya ada lansoprazol di sini, teman-teman ya. Nah, di sini ada lansoprazol kapsul lepas tunda yang 30 mg, teman-teman ya. Jadi, nah di sini saya mengkonsumsi obat ini pas lagi awal-awal sebelum menjalani ibadah puasa, teman-teman. Tapi pas ibadah puasa juga saya masih mengkonsumsi ini. Ini kalau tidak salah sehari cuma sekali dikonsumsi, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada juga vitamin, dan yang barengan dengan lansoprazol ini, di sini vitamin Caviflex, teman-teman. Vitamin Caviflex ini vitamin yang kalau tidak salah vitamin B, teman-teman ya, meskipun ya lumayan murah, teman-teman. Dan Caviflex ini, teman-teman ya, saya masih mengkonsumsi hingga sampai saat ini, teman-teman. Jadi obat-obatan inilah yang didapatkan dari puskes ataupun klinik ataupun apa di saat kita periksa. Nah, kalau saya waktu itu obatnya itu ada 4 macam, teman-teman ya. Saya lupa mereknya apa, yang pastinya tinggal 2 ini, teman-teman ya. Saya ingat kalau ada vitamin, karena vitamin itu untuk tubuh kita, teman-teman. Karena kan kita terkena asam lambung ini kan tubuh lemes, pikiran kemana-mana, seperti itu, teman-teman. Jadi vitamin ini selalu dapat, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi setelah saya mengkonsumsi ini kurang lebih berapa hari, teman-teman ya, kurang lebih 3 hari atau 4 hari seperti itu, teman-temannya, karena obatnya juga kan tidak banyak, teman-teman, hanya isi 5 atau isi 6 seperti itu, teman-teman, dikasih. Nah, jadi setelah itu ya jujur, teman-teman ya, pada saat mengkonsumsi itu ya agak enakan untuk asam lambungnya, teman-teman. Tapi kalau untuk sensasi, untuk dan cemas dan lainnya itu masih sangat terasa, teman-teman. Jadi itulah hal yang masih membuat horor untuk penderita anxiety GERD asam lambung ini, teman-teman. Nah, di sini saya juga sebelumnya, teman-teman ya, pas saat horor-horor, pas saat sedang menjalankan ibadah puasa, saya juga mengkonsumsi makanan yang baik untuk lambung, teman-teman ya. Jadi selama menjalani bulan puasa, dan alhamdulillahnya saya full puasa itu, teman-teman ya, karena kan ya ibadah, teman-teman ya. Yakinkan di diri kalian bahwasanya kita itu fokus ibadah, dan alhamdulillahnya saya lancar, teman-teman. Alhamdulillahnya, meskipun ya masih tetap menjalani atau tetap mengikuti saran yang dikasih oleh bidan ataupun dokter, baik itu obat, baik itu pola istirahatnya dan makannya, teman-teman. Nah, di sini saya juga pernah mengonsumsi yang namanya bubur Nutriflex, teman-teman ya. Nutriflex kotaknya sudah saya buang, teman-teman ya. Selain Nutriflex, saya juga mengonsumsi madu Vitager, teman-teman. Madu Vitager itu 1 botol lumayan, teman-teman ya, yang berisi 350 gram. Itu lumayan banyak, teman-teman ya. Saya mengkonsumsi itu 2 minggu menjalani ibadah puasa itu sudah habis, teman-teman. Jadi setelah 2 minggu itu saya tidak mengkonsumsinya lagi, karena saya yakin saya bisa tanpa obat ataupun herbal seperti itu, teman-teman, karena saya tidak ingin ketergantungan, teman-teman ya. Sebelumnya saya klarifikasi dulu, teman-teman ya, di sini tidak ada endorse, tidak ada promosi ataupun sebagainya, teman-teman ya. Di sini saya pure, saya sharing obat-obatan atau herbal apa saja yang saya konsumsi ya, sekalipun
Itu semoga bermanfaat untuk kalian semua teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada endorse teman-teman. Nah di sini saya juga dulu teman-teman ya, pada saat puasa itu rutin sekali yang namanya menggunakan minyak angin teman-teman. Minyak angin yaitu Eucalyptus aromaterapi original caplang, minyak kayu putih teman-teman ya. Minyak kayu putih, nanti saya juga share fotonya. Ini sangat membantu untuk saya teman-teman ya, karena pada saat horor-horor pas awal-awal itu kita sangat sulit sekali teman-teman ya, yang namanya terkena dingin, terkena angin seperti itu teman-teman ya, karena kan kadar ataupun tingkat panik dan cemas kita itu masih tinggi teman-teman. Jadi sangat bermanfaat untuk minyak kayu putih ini, karena kalau kita menggunakan yang mentol seperti fresh care ataupun yang ada dinginnya seperti itu sangat tidak nyaman untuk tubuh kita teman-teman. Jadi saya rekomenkan juga di sini minyak kayu putih aromaterapi yang original teman-teman ya. Ini sangat membantu untuk teman-teman untuk dioleskan di bagian dada, di bagian perut, yang bagian yang tidak nyaman seperti itu teman-teman. Ini sangat membantu sekali, dan juga untuk pilek bisa juga teman-teman. Jadi minyak kayu putih ini bisa diteteskan di air hangat kuku, dan itu dicium ataupun dihisap bau dari uap dari air tersebut, karena untuk menetralisir kita itu saat flu teman-teman, flu bersin juga teman-teman ya. Di sini juga saya juga pada saat itu selain mengkonsumsi obat-obatan yang dikasih oleh bidan dokter tadi teman-teman ya, saya juga rutin minum polisilin teman-teman. Polisilin yang 180 ml teman-teman ya, yang 180 ml. Di sini saya rutin sekali sampai itu kalau tidak salah saya minumnya habis 3 botol teman-teman, dan saya juga baru tahu kalau itu tuh tidak baik juga untuk waktu yang cukup lama teman-teman ya. Jadi di situ saat itu saya berhenti dan tidak lagi mengkonsumsinya. Nah di sini juga saya pernah minum suplemen makanan teman-teman ya, LBU ini sama seperti probiotik teman-teman, probiotik suplemen teman-teman ya. Jadi pada saat awal-awal terkenanya asam lambung GERD anxiety ini kan pencernaan kita juga terganggu teman-teman ya, yang membuat juga kita semakin panik, kenapa tidak BAB, susah BAB seperti itu teman-teman ya. Karena kan belum tahu ilmunya dan juga belum tahu ini faktornya kenapa seperti itu teman-teman ya. Jadi saya itu minum LBU ini teman-teman. LBU ini ya cukup membantu teman-teman ya, cukup membantu untuk BAB, melancarkan BAB, meskipun saya tidak mengkonsumsinya lagi. LBU ini kalau tidak salah di apotek itu harganya sekitaran 10.000 atau 11.000, tapi kalau di online mungkin itu jauh lebih murah teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah, selain obat-obatan juga di sini saya karena kan orang yang terkena anxiety GERD asam lambung ini kan badan seperti lemes, kelayangan, seperti mau jatuh, mau pingsan, seperti itu teman-temannya. Jadi saya itu berpikir bahwasanya kalau kurang darah teman-teman. Jadi di sini juga saya mengkonsumsi yang namanya Sangobion teman-teman. Sangobion ini ya lumayan membantu teman-teman ya. Tapi Sangobion ini tidak bisa juga diminum sering-sering teman-teman ya. Sama seperti vitamin lainnya itu cukup 1 kali sehari teman-teman. Karena kan ya ini kan suplemen teman-teman ya. Nah di sini kita lanjut ke kantong kresek lagi teman-teman. Di sini saya juga mengkonsumsi yang namanya vitamin Omega Heart Natural Vision Oil teman-teman. Vision Oil ini teman-teman ya. Nah Vision Oil ini teman-teman. Tapi di sini saya itu tidak terlalu minum ini karena pas awal-awal saya terkena anxiety pada saat horor-horornya kena GERD ini teman-teman ya, agak tidak nyaman di perut saya teman-teman. Tapi untuk sekarang saya sudah minumnya lagi, tapi tidak setiap hari teman-teman. Mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali seperti itu teman-teman. Ya ini lumayan juga membantu teman-teman ya untuk omega kita. Tapi untuk teman-teman yang jauh lebih baik itu sebenarnya makan ikan teman-teman, karena kan omega itu sangat di kandungan ikan teman-teman.
Sini ada juga vitamin ini teman-teman, vitamin murah dan di apotek itu pasti selalu ada teman-teman. Ini vitamin D by LIPI ini teman-teman ya. Vitamin LIPI ya, LIPI. D3 plus K2 IP teman-teman, 25 tablet. Nah, ini murah teman-teman. Sangat murah, dan ini nih banyak sekali di apotek teman-teman ya, ataupun di klinik lah seperti itu teman-teman, banyak sekali ini dan murah. Ini nih ada yang vitamin C-nya, vitamin B-nya, banyak sekali teman-teman ya. Tapi jujur teman-teman, di sini tidak berpengaruh karena kan di sini kandungan komposisinya itu tidak terlalu besar teman-teman ya. Jadi untuk vitamin D ini saya sarankan kalau tidak membeli yang mahal ataupun yang lebih jauh baik kandungannya teman-teman ya, alangkah baiknya teman-teman cukup berjemur ataupun cukup berjalan kaki untuk mendapatkan sinar matahari, karena sinar matahari itu sangat bagus sekali teman-teman, sangat bagus sekali untuk kalian, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan kandungan vitaminnya itu berjemur atau berjalan kaki di jam 8 pagi sampai ke jam 10 pagi teman-teman. Tapi saya sudah berhenti teman-teman ya, tidak mengkonsumsinya lagi karena saya sudah sering tiap pagi itu saya rutinkan untuk berjalan kaki atau berjemur untuk mendapatkan vitamin D langsung dari matahari teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada antasida teman-teman, antasida dan promak teman-teman ya. Nah, jadi ini promak ini sangat ampuh pada saat kita awal-awal terkenanya GERD asam lambung ini, atau asam lambung naik ini teman-teman ya. Ini sangat membantu pada saat kita untuk menurunkan asam lambung kita teman-teman. Tapi di sini jangan terlalu sering juga, namanya obat teman-teman ya. Jadi saya sudah berhenti juga ini, kecuali lagi mepet-mepetnya teman-teman. Di sini selain promak saya juga minum antasidadon ini teman-teman, antasidadon ini teman-teman, karena dua obat ini saya nyaman di lambung saya teman-teman, seperti itu teman-teman. Saya juga beli obat kapsul kunyit putih Asoha ini teman-teman, ini teman-teman. Tapi di sini saya masih banyak sekali teman-temannya, masih banyak sekali dan belum habis teman-teman ya. Karena saya cuma baru minum berapa kapsul teman-teman, 5 kapsul apa, karena ini nih pas awal-awal teman-teman, pas awal-awal, dan saya juga tidak terlalu ini teman-teman ya, menurut saya tidak terlalu berpengaruh di perut teman-teman. Oh iya teman-teman, hampir lupa, jadi pas awal-awal horor itu selain mengkonsumsi obat dan herbal yang sudah saya sampaikan, saya dulu itu teman-teman ya mengkonsumsi atau minum lidah buaya teman-teman. Lidah buaya, jadi lidah buaya itu di blender dikasih dengan madu atau lidah buaya saja teman-teman. Jadi di situ blender minum, karena kan saya sempat searching, saya nonton di YouTube kalau ada luka di lambung, lecet lambung atau tukak lambung, lidah buaya itu sangat penting teman-teman. Jadi saya itu juga rutin minum lidah buaya teman-teman, lidah buaya dan madu tadi teman-teman ya. Sekitaran saya hampir 2 minggu rutin minum itu teman-teman ya, karena kan ya tanaman orang tua saya juga banyak teman-teman. Nah, selain lidah buaya dan madu, saya juga mengkonsumsi kunyit teman-teman, kunyit, minum air kunyit ditambah madu juga teman-teman, ditambah madu juga. Jadi air kunyit itu di blender sama halnya seperti lidah buaya dan dikasih madu juga teman-teman. Itu sangat baik untuk lambung, dan itu juga dijelaskan oleh Dr. Zaidul Akbar teman-teman ya. Jadi sangat baik untuk herbal-herbal dari rimpang-rimpangan itu teman-teman. Nah, yang saya sampai saat ini masih rutin mengkonsumsi yaitu probiotik dari Vinega teman-teman. Ini teman-teman. Nah, probiotik Vinega ini teman-teman ya. Jadi saya beli yang botol di sini 500 ml kalau tidak salah teman ya. 500 ml. 500 ml. Si Vinega ini nih banyak variannya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Di sini saya rutin, dan di sini saya sudah habis 3 botol atau 4 botol teman-teman ya. Dan saya juga lagi pemesanan untuk membelinya lagi teman-teman, karena sudah habis. Jadi kalau ini habis teman-teman ya, saya ganti dengan probiotik alami teman-teman, yang
mudah didapatkan di pasar, teman-teman. Seperti tempe itu dikasih dengan kurma, teman-teman, itu jauh lebih baik lagi, teman-teman ya. Seperti yang disampaikan juga oleh Dr. Zaidul Akbar, teman-teman. Jadi probiotik itu banyak sekali, teman-teman ya. Tergantung dengan cocok tidaknya di lambung kalian dan nyamannya di lambung kalian, teman-teman. Kalau saya masih rutin minum si Venega ini dan mengkonsumsi tempe dicampur kurma, teman-teman ya, seperti itu, teman-teman. Untuk teman-teman juga di saat kita terkena asam lambung, GERD anxiety ini kan panik masih tinggi, teman-teman ya, cemas masih tinggi ya. Selain itu juga kita terkadang ini belum bisa terkena angin, belum bisa terkena air. Itu tuh karena ya tubuh kita itu serasa sensitif sekali, teman-teman ya. Tapi itu harus dilawan, teman-teman ya, harus dilawan, jangan dibiasakan, karena ya bahwasannya itu tuh memang harus dilawan, teman-teman ya. Jadi selain itu, teman-teman ya, saya ini sangat alergi di hidung, teman-teman ya. Alergi di hidung, saya mudah sekali flu bersin, apalagi saat cuaca hujan, saat kelelahan, saat terkena debu, seperti itu, teman ya. Jadi saya alergian sekali, teman-teman ya. Di sini saya, kalau kita kena asam lambung GERD anxiety ini kan obat-obatan juga, minum-minuman, kita juga kan harus kita pantang dan harus kita ketahui terlebih dahulu, teman-teman, itu cocok atau tidaknya di lambung kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menderita penyakit lain seperti itu, kepala pening, sakit gigi, ataupun flu bersin, atau sakit perut, itu alangkah baiknya kita tanyakan dulu sebelum kita membeli obatnya, teman-teman ya. Jadi untuk flu bersin, teman-teman ya, saya itu cocok dan nyaman minum obat Paratusin, teman-teman. Merek Paratusin ini, teman-teman ya. Ini merek Paratusin. Di sini saya cocok sekali dan harganya ya lumayan agak mahal juga, teman, dibanding obat flu yang lainnya, teman-teman ya. Karena saya nyaman, tidak berakibat atau berdampak ke lambung, seperti itu, teman-teman ya. Dan biasanya ini saya tambahkan dengan vitamin Caviflex tadi, teman-teman ya. Biasanya seperti itu, teman-teman, kalau saat flu bersin saya itu sangat parah, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, selain flu bersin, teman-teman ya, kita itu biasanya sering juga terkena sakit gigi pada saat kita asam lambung GERD anxiety ini, teman-teman ya. Jadi saya itu juga mengalami seperti itu, teman-teman ya. Saya cocok mengkonsumsi ini, ada Cataplan, teman-teman ya, ada Cataplan dan nah di sini ada methylprednisolone, seperti itu, teman-teman ya. Ini mungkin antibiotiknya atau menghilangi nyerinya, mungkin, teman-teman ya, seperti itu, teman-teman ya. Jadi dapat dua langsung, teman-teman, obatnya untuk sakit gigi, teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja video kali ini, teman-teman ya, yang sudah saya sampaikan ini. Inilah obat-obat dan herbal yang saya sampai saat ini masih saya konsumsi. Nah, selebihnya itu, teman-teman ya, selain kita mengkonsumsi obat-obatan dan herbal, itu alangkah baiknya kita juga mengkonsumsi makanan yang dianjurkan, teman-teman ya. Karena obat-obatan dan herbal ini tidak akan efektif kalau kita masih makan atau minuman yang dipantang untuk lambung GERD anxiety ini, teman-teman. Karena obat ataupun herbal ini akan efektif kalau kita menjalankan makanan atau minuman yang dipantang tadi, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Karena obat-obatan dan herbal ini kan hanya untuk peredam, untuk penghilang, untuk sementara, teman-teman ya. Nah, selebihnya itu kita harus membiasakan, kita lawan, kita harus membiasakan normal kembali. Dan terkhusus yang terkena anxiety, teman-teman ya. Jadi obat-obatan atau herbal ini tidak akan efektif kalau kita anxiety-nya masih tinggi, masih cemas, masih berpikir negatif thinking, seperti itu, teman-teman. Jadi kuncinya, selain kita minum obat-obatan dan herbal ini, kita harus menjalankan atau rutin yang namanya
minum atau makanan apa saja yang dianjurkan, dan kita pantang melawan makanan atau minuman yang dipantang, seperti itu teman-teman. Dan yang pastinya selalu berpikir positif, dan yang pastinya selalu berpikir positif teman-teman ya, bahwasannya anxiety, GERD asam lambung ini tidak berbahaya, hanya sensasinya saja. Seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan atau konten video kali ini tentang obat-obatan dan herbal, dan semoga menjawab juga pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang mengkonsumsi obat dan herbal apa saja yang saya konsumsi selama ini hingga saat ini. Kalau saya sampai saat ini teman-temannya, saya itu masih mengkonsumsi yang namanya probiotik dan diiringi dengan vitamin-vitamin teman-teman. Yang pastinya itu sangat penting kita berolahraga, pola sehat, jalani pola-polanya, dan terus ikhtiar rohani teman-teman ya. Ikhtiar rohani itu sangat penting dan dijadikan utama teman-teman. Kita berserah diri, kita beribadah, kita fokus, kita jalani saja hal-hal positif teman-teman, bahwasannya kita ini ya tidak apa-apa, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan selalu membuat kalian termotivasi lagi dan bersemangat kembali lagi. Dan untuk teman-teman jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Dan untuk teman-teman juga yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya akan usahakan akan selalu menjawab pertanyaan teman-teman, baik itu dari komentar atau saya buatkan videonya langsung teman-teman ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Stay safe, jaga diri kalian, sayangi diri kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.